Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pesantren kilat hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, hari ini pesantren kilat hari pertama. Hari ini kita nanti pesantren kilat 1 minggu ini kalian akan bersama Bu Syifa. Hari ini kita akan membahas tentang toharoh. Toharoh itu apa teman-teman? Belum tahu? Toharoh itu artinya bersuci. Jadi kita akan membahas tentang bersuci, bebersih, bersuci, apalagi mandi. Nah, kita akan membahas bab tersebut. Toharoh itu artinya bersuci. Islam itu sangat memperhatikan namanya kebersihan, bersuci. Terus apa lagi? Wudu. Kan kita disuruh wudu ya, disuruh mandi ya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk bersuci. Hal ini juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Nah, karena sangat pentingnya bersuci itu, Allah menjelaskannya dalam Al-Quran yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu sangat menyukai orang yang bertobat dan yang menyucikan diri. Oleh sebab itu dalam Islam kita diajarkan berwudu. Terus apa lagi? Mandi dan lain, bertayamum, ya kan, ada lagi. Nah, dan lain sebagainya. Toharoh itu artinya bersuci. Hukumnya apa untuk seluruh umat Islam? Untuk muslim-muslimah apa? Wajib. Terutama dia yang mau melakukan ibadah, sholat. Terus apa lagi? Yang haid, mensucikan diri dari haid. Terus dia yang mau tawaf, mau haji, mau melaksanakan haji, yang mau melaksanakan haji itu wajib suci. Terus apalagi? Mau mengaji. Tadi sudah wudu apa belum? Belum. Oh, banyak yang belum. Besok kalau mau ngaji berwudu terlebih dahulu. Oke. Iya, hari ini ngaji namanya. Toharoh itu dibagi menjadi 2. Ada toharoh lahiriah, ada toharoh hukmiyah. Toharoh lahiriah, dia itu bersuci atau membersihkan diri, pakaian, benda dari hal-hal yang najis. Sedangkan toharoh hukmiyah itu kita membersihkan diri, menyucikan diri dari hadas. Najis itu nanti Bu Syifa jelaskan najis dan hadas. Nah, seperti yang dikatakan, toharoh itu hukumnya wajib untuk seluruh umat Islam. Ya, Islam itu sangat menyukai bersuci. Hadisnya apa? An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Nah,
Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam alat untuk bersuci. Coba siapa yang tahu macam-macam alat bersuci apa? Air. Apa lagi? Batu. Terus apa lagi? Gayung. Debu, betul. Nah, banyak ya. Alat yang untuk bersuci itu ada air dan debu atau Nah, air itu digunakan untuk apa aja? Wudhu, mandi, terus apa lagi? Minum. Nah, air itu digunakan untuk wudhu, mandi, dan izah an-najasah. Izah an-najasah itu apa, Bu? Izah an-najasah itu untuk menghilangkan najis. Minum kan tidak untuk membersihkan. Minum itu untuk menghilangkan dahaga. Nah, selanjutnya debu. Debu itu digunakan untuk apa? Bertayamum. Digunakan ketika kita tidak memiliki air. Ketika sedang kekeringan, kita pakai debu sebagai pengganti air. Dan izah an-najasah itu juga tidak harus menggunakan air. Ketika air tidak ada, kita bisa pakai batu. Terus apa lagi? Bisa pakai tisu. Bisa pakai apa lagi? Kain. Dan pokoknya hal-hal yang dapat meresap najis, yang dapat membersihkan najisnya, itu bisa menggunakan selain air. Tapi kembali lagi, paling diutamakan dengan menggunakan air. Seluruh cara bersuci itu paling diutamakan dengan air. Adanya debu itu sebagai pengganti air. Nah, selanjutnya kita akan belajar macam-macam air. Wah, banyak yang belum tahu ini macam-macam air. Macam-macam air. Air zam-zam. Apa? Macam-macam air itu ada 5. Yang pertama itu namanya air mutlak. Air mutlak. Nah, air mutlak itu air yang belum tercampur sesuatu. Air yang masih bersih, masih murni, belum tercampur sesuatu. Itu namanya air mutlak. Ya udah, tidak, namanya bukan air mutlak. Nanti ada sendiri jenis airnya. Air mutlak ini hukumnya itu suci dan mensucikan. Mensucikan itu berarti apa? Bisa digunakan untuk bersuci, bisa digunakan untuk wudhu, bisa digunakan untuk mandi dan sebagainya. Itu yang namanya air mutlak. Nah, contohnya apa? Ada air sumur, air wudhu, air tanah, air sumur sama. Air hujan. Nah, kalau sedang hujan, kamu tidak ada air, boleh wudhu di aliran air hujan. Terus air dari sumber mata air. Kalau biasanya kita nyebutnya tuk ya. Nah, di tuk yang ngalir itu dari sungai, itu air yang dari sumber itu bisa digunakan untuk bersuci dan hukumnya suci. Itu air mutlak. Air salju, cairan salju. Kalau saljunya sudah mencair, itu bisa digunakan untuk bersuci. Kalau dia itu tidak hilang sifat-sifatnya, bisa digunakan. Tapi kalau keinjek, sepatunya kamu kotor, kan sepatunya kamu tidak tahu terkenanya apa aja ya kan? Bisa saja kamu menginjak kotoran dan sebagainya. Ketika sifat air itu tidak berubah dan dia itu melebihi kapasitasnya, melebihi 2 kulah atau 2 kolam, itu diperbolehkan untuk bersuci. Yang kedua, itu ada namanya air mustakmal. Air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk bersuci, air sisa-sisa mandi, itu namanya air mustakmal. Gak boleh diminum air mustakmal ya, tidak sehat. Air mustakmal itu air yang telah digunakan bersuci atau sisa-sisa untuk bersuci, kayak sisa-sisa air kita mandi, sisa-sisa air kita nyuci. Nah, itu namanya air mustakmal.
Takmal hukumnya apa? Airnya itu tetap suci, tapi dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi tidak bisa digunakan untuk mandi lagi, tidak bisa digunakan untuk berwudu dan sebagainya. Itu yang namanya air mustakmal. Coba sebelum Bu Sifat tambahkan lagi jenis-jenis airnya, tadi air mutlak itu apa? Nah, air yang jernih dan belum tercampur barang-barang lain yang dapat merusak sifat-sifat airnya. Terus air mustakmal, tadi apa air mustakmal? Nah, betul, air yang masih suci tapi tidak bisa untuk bersuci, atau air sisa-sisa mandi, air yang telah digunakan untuk bersuci. Ya. Ya, yang ketiga itu air yang bercampur dengan barang suci. Nah, air yang sudah bercampur dengan barang suci. Semisal, kamu punya air, kejatuhan daun itu suci atau tidak? Suci. Air yang kejatuhan sabun suci atau tidak? Sabun. Loh, kalau tidak suci tidak bisa dipakai kalian untuk Nah, air sabun itu suci. Nah, tapi ya masih suci. Nah, tapi pengecualian ya, ketika dia sifat-sifatnya sudah berubah, baik itu baunya, terus apalagi warnanya, wujudnya sudah berubah, itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi airnya tetap dihukumi apa? Suci. Itu yang namanya air yang bercampur dengan suci. Ada lagi yang tidak bisa digunakan untuk bersuci apa? Ada air kopi, air susu, air teh, air soda. Itu hukumnya suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air kopok-kopok itu sudah tidak bisa untuk bersuci. Air putih dia itu sudah tercampur belum? Air putih kalau dia dari galon kan sudah dibersihkan, itu boleh digunakan. Yang ketiga itu ada namanya air mutanajis atau air yang terkena najis. Nah, semisal kalau air mutanajis itu ada. Nah, air mutanajis itu ada syaratnya. Dia itu harus lebih dari 2 kulah. 2 kulah itu maksudnya 2 kolam. 1 kolamnya itu ukurannya 1 meter. Baik itu dari tingginya. Nah, ini semisal Bu Sifat contohkan ini itu ya, kulah ya. Nah, air itu 1 kulah itu ukurannya 1 meter, 1 meter, 1 meter. Jadi panjang, lebar, tinggi 1 meter. Syaratnya air mutanajis itu 2 kulah. Air mutanajis itu air yang terkena najis. Jadi kalau kamu cuma punya air seember, kena najis, kena contoh ee-nya cicak yang kecil ya. Kalau airnya kamu itu kurang dari 1 kulah, kurang dari 2 kulah, itu airnya walaupun itu tidak berubah sifatnya, tidak berubah wujudnya, baunya, warnanya, itu tetap dihukumi najis. Tapi kalau ada 2 kulah, semisal punya 2 kolam ya, kolamnya nyambung 2 kulah, berarti 2 meter, 2 meter, 2 meter ya, itu tidak dihukumi najis karena tidak berubah sifatnya, wujudnya, dan baunya, warnanya itu tidak berubah. Semisal Mas Kensi itu punya punya kolam renang besar ya, kolam renang itu bersih, airnya itu bersih karena Mas Kensi menggunakan air sumur.
Terus kejatuhan bangkai tikus. Bangkai tikus itu kan najis. Kejatuhan bangkai tikus. Ya. Bisa jadi jatuh dari atap, ya kan? Nah, itu hukumnya ketika dia itu sudah 2 kula, tapi kok toh ternyata kalau kolam renang kan lebih dari 2 kula ya. Nah, ternyata berubah sifatnya, baunya, wujudnya, warnanya, berarti itu tetap dihukumi najis. Tapi kalau tidak berubah, air itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Nah, itu yang disebut air mutanajis, air yang terjatuh terkena yang kejatuhan najis. Ya. Selanjutnya ada yang namanya air musyammas. Nah, air musyammas itu air yang sengaja dipanaskan di bawah sinar matahari. Nah, dan menggunakan wadah logam selain emas dan perak. Contoh, kamu punya ember dari besi. Semisal kamu punya ember dari besi, embernya besar. Kamu sengaja menaruh air di ember tersebut, terus dipanaskan. Itu airnya tidak boleh digunakan untuk bersuci. Airnya tetap suci, tapi makruh digunakan untuk bersuci. Karena itu dapat merusak kulit. Terutama dia yang mempunyai penyakit kulit. Itu dapat merusak kulitnya, kecuali air itu digunakan lagi ketika air tersebut sudah dingin kembali, itu baru bisa digunakan. Tapi kalau masih panas itu tidak boleh digunakan. Karena apa tadi? Bisa merusak kulit. Nah, itu macam-macam air. Coba Bu Siva tanya lagi, macam-macam air itu tadi ada berapa? 5. Yang pertama namanya air apa? Air mutlak. Yang kedua, mustakmal. Yang ketiga, air yang terkena barang suci. Yang keempat, nah, air yang terkena najis. Dan yang kelima, air musyammas atau yang dipanaskan di bawah sinar terik matahari. Nah, oke, sampai di sini bisa dipahami ya, air ya. Selanjutnya kita akan belajar namanya hadas. Hadas itu ada 2. Hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil itu hadas yang disucikan cukup dengan berwudu atau bertayamum. Contohnya, pipis, buang air kecil, terus buang air besar. Terus apa? Yang membatalkan wudu apa? Kentut. Nah, itu disucikan lagi. Itu disucikan lagi dengan berwudu. Itu yang namanya hadas kecil. Namanya apa itu? Hadas kecil. Itu ada buang air kecil, buang air besar, sama mengeluarkan angin. Terus hadas besar. Hadas besar itu hadas yang wajib disucikan dengan mandi. Contoh, kalau perempuan itu setelah selesai masa haidnya, dia wajib mensucikan diri, wajib mandi. Terus selesai nifas, kalau habis melahirkan, itu biasanya ibunya kamu itu nifas, mengeluarkan darah setelah melahirkan. Itu setelah bersih dari nifas, ibunya kamu wajib mandi, namanya mandi besar. Nah, mandi wajib. Untuk laki-laki itu biasanya ketika dia sudah peralihan, itu ada namanya mimpi basah, itu wajib mandi. Mimpi basah itu keluar cairan kental dari
Nah, dari alat pipisnya anak laki-laki. Nah, itu kalian nanti kalau sudah merasakan, mungkin sekarang kalian masih kecil, belum, nanti pas peralihan kalian pasti merasakan itu wajib mandi. Apa? Wajib mandi. Nah, iya, wajib mandi. Coba tadi hadas ada 2, apa aja 1? Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil disucikan dengan apa? Apa dengan apa? Wudu, bertayamum. Kalau hadas besar disucikan dengan apa? Mandi. Oke. Tadi air sudah, macam-macam air sudah, hadas sudah. Selanjutnya kita akan belajar tentang najis. Sebelum kita masuk ke najis, coba Bu Siva mau tanya satu anak. Air yang suci mensucikan itu air apa namanya? Damar? Dimas? Dimas, apa? Air yang suci mensucikan itu air apa ya? Apa? Namanya air apa? Apa? Mutlak, betul Mas Nendra. Kalau air yang dijemur di bawah sinar terik matahari namanya air apa tadi? Apa? Apa? Musyam? Nah, musyamas, air yang dijemur di bawah terik matahari. Apa? Boleh ditulis, macam-macam airnya juga boleh ditulis. Kalau kan kalian tadi masih ingat ya, macam-macam airnya boleh ditulis sambil mendengarkan, sambil menulis. Nah, terus air yang terkena najis tadi namanya apa? Air apa? Air mutanajis, namanya air mutanajis. Kalau air yang telah digunakan untuk bersuci, sisa bersuci namanya air apa? Mustakmal, betul sekali. Hadas yang wajib disucikan dengan mandi itu hadas apa? Hadas besar. Kalau cukup dengan wudhu, hadas apa? Hadas kecil. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya. Boleh teman-teman sambil menulis. Yang tadi sudah didengarkan, boleh ditulis di buku tulis masing-masing. Kalau nggak ditulis boleh, asal masih ingat. Selanjutnya kita akan belajar namanya najis. Kalian kan biasanya najis itu buat apa? Kata-kata najis itu digunakan buat apa coba? Buat apa biasanya kata-kata najis? Buat ngejek, buat apa lagi? Buat gelut, buat apa lagi? Buat ngejek, terus buat apa lagi? Hah? Buat apa? Buat apa najis? Buat mengumpat biasanya kan. Padahal najis itu artinya perkara yang dianggap kotor oleh syara. Perkara yang dianggap kotor oleh syariat. Syara itu syariat atau hukum Islam. Yang jika mengenai pakaian, tubuh, badan itu kita tidak bisa melaksanakan sholat, wajib dibersihkan. Itu najis. Tadi apa najis? Coba. Najis tadi apa? Perkara yang dianggap kotor oleh syariat dan wajib dibersihkan. Najis. Nah, kita akan bahas najis. Macam-macam najis itu ada. Coba yang kamu tahu. Menurut kamu najis itu apa aja? Air liur anjing, terus apa lagi? Kotoran hewan, kotoran manusia itu
Babi juga najis. Apalagi yang najis? Apalagi? Berbicara kotor tidak najis. Itu tidak boleh. Itu najis macam-macam najis. Yang pertama itu ada bangkai. Bangkai hewan yang tidak disembelih sesuai syariat Islam. Yang tidak sembelih sesuai syariat Islam berarti apa? Banyak, semua bangkai, semuanya itu bisa jadi bangkai. Contoh, kambing, kamu menyembelih tanpa mengucapkan bismillah, cuma janji nyembelih, itu juga menjadi bangkai. Atau kambing yang mati dengan sendirinya, itu juga bangkai. Ayam yang mati dengan sendirinya, ayam yang ngantuk biasanya ya, itu kan lama-kelamaan akan mati, itu disebut bangkai. Yang bukan bangkai itu ketika menyembelih hewan dengan mengucapkan nama Allah dengan bismillahirrohmanirrohim, itu bukan bangkai. Selain itu disebut bangkai. Nah, tapi ada beberapa bangkai yang tidak najis. Bangkai apa aja yang tidak najis? Bangkai belalang. Nah, terus apa lagi? Oh, bangkai manusia najis. Bangkai apa lagi? Bangkai tikus itu najis. Bangkai hewan-hewan yang darahnya tidak mengalir. Oh, berarti apa lagi kalau tidak mengalir? Coba. Semut. Hewan yang darahnya tidak mengalir itu apa aja? Semut. Kumbang. Terus apa lagi? Hah? Kupu-kupu. Terus apa lagi? Apalagi? Bangkai apa lagi? Jangkrik. Pokoknya bangkai-bangkai belalang. Terus apa lagi? Ada bangkai ikan. Semua makhluk laut itu bangkainya tidak dihukumi najis. Hah? Boleh dimakan. Semua hewan yang ada di laut itu hukumnya ketika dia menjadi bangkai itu hukumnya tidak najis. Boleh dimakan. Nah. Yang kedua, yang barang-barang najis itu ada babi dan anjing. Baik itu air liurnya, baik itu kita menyentuh langsung, baik itu bisa jadi langkah kakinya ketika dia basah tidak kering, itu dihukumi najis. Ketika kita menginjak bekas langkahnya babi, semisal babi ya, ternyata basah kita injak, itu dihukumi najis. Begitu pula anak anjing dan segala keturunannya. Dan juga ketika ada hewan yang suci menikah dengan, dikawinkan dengan anjing atau babi, semisal ya, ada anjing menikah dengan ada anjing menikah dengan kambing, kawin dengan kambing semisal. Itu anak keturunannya, anaknya itu dihukumi najis karena dia keturunan anjing. Kambingnya tidak, tapi anak keturunannya najis. Nah, selanjutnya yang dihukumi najis itu ada darah dan nanah. Darah dan nanah. Nah, kecuali darah, semua darah dan nanah kecuali apa? Hati dan limpa itu tidak najis. Limpa itu yang di dalam organ manusia, kayak hati sejenisnya. Hati, limpa. Terus apa lagi? Sisa darah yang menempel di kulit binatang. Biasanya kan kalau kita korban itu nyesetin daging itu ada sisa-sisa darah yang nempel di tulang ya. Itu tidak najis. Apalagi? Terus nanah yang keluar darah. Oke teman-teman bisa diperhatikan. Nah, nanah atau darah yang keluar dari luka di diri kita. Nah, semisal nih, Mas Zahwan dia itu bisulen. Terus bisulnya pecah.
Lah itu darah dan nanahnya itu tidak najis bagi Mas Zahwan. Tapi ketika Mas Guiza megang itu najis. Karena bukan luka sendiri. Nah, itu. Terus yang nggak najis itu juga ada darah nyamuk, darah kepiting, darahnya lalat. Darahnya apa lagi? Itu loh yang undur-undur, yang biasanya di dalam tanah itu. Darah kambing najis. Tapi itu tidak najis karena darahnya nyamuk itu tidak mengalir. Nah, apa? Darah nyamuk tidak najis. Terus selanjutnya barang-barang yang najis itu ada lagi sesuatu yang keluar dari alat kelamin baik itu laki-laki maupun perempuan. Itu dihukumi apa? Najis. Ya air kencing. Terus BAB. Terus apa lagi? Haid. Terus apa lagi? Banyak ya, pokoknya segala sesuatu yang keluar dari alat kelamin laki-laki, perempuan itu dihukumi najis. Ya. Ya enggak. Selanjutnya itu ada apa lagi yang najis? Homer. Homer itu apa? Homer itu apa? Minuman minuman keras itu najis. Oleh sebab itu kita minuman keras itu hukumnya najis. Selanjutnya ada muntahan. Muntahan itu juga najis, teman-teman. Jadi ketika lagi di sekolah tuh tiba-tiba kamu mual, muntah, itu muntahannya kamu itu najis, wajib dibersihkan. Wajib dibersihkan. Nah. Kan kotor, ya enggak? Muntahan itu kotor atau tidak? Muntahan itu kotor atau tidak? Menjijikan atau tidak? Nah, oleh sebab itu, karena itu kan tadi Islam menyuruh kita untuk mensucikan diri, membersihkan diri, sehingga ketika kamu bajunya terkena muntahan, itu dihukumi najis. Sekarang kita akan ke macam-macam najis. Nah, macam-macam najis itu ada 3. Najis itu ada 3. Nah, nanti dulu. Najis itu ada 3. Nanti Bu Siva ajarkan sekalian dengan cara membersihkannya, cara mensucikannya. Najis itu ada 3. Boleh sambil nulis nggak apa-apa. Najis itu dibagi menjadi 3. Ada najis namanya najis mughaladoh. Nah, najis mughaladoh itu najisnya anjing dan babi dan keturunannya. Ya, boleh ditulis. Ya, ini namanya najis mughaladoh, najis besar. Nah, karena menyucikannya itu caranya berbeda dengan yang lainnya. Sedikit istimewa cara mensucikannya. Nah, najis mughaladoh itu disucikan 7 kali, disiram 7 kali. Tujuh kali, dan salah satunya
itu menggunakan debu atau airnya dicampur debu. Atau dicampur tanah. Ya, boleh. Dicampur pasir. Itu pernah guguk. Nah, najis mughalladho itu najis besar, najisnya anjing dan babi dan segala keturunannya. Jadi ketika kamu kejilat anjing, semisal lagi jalan nih, Mas Iza tiba-tiba ketempelan anjing, nempel anjing. Semisal tangannya, berarti tangannya disucikannya berapa kali? Disiram air dulu 7 kali, dibersihkan. Yang ketujuh menggunakan debu dicampur dengan debu, airnya dicampur dengan tanah. Jadi biar bersih, biar maksudnya itu kalau pakai tanah kan kita lebih kiset ya, karena tanah itu kasar. Biar membersihkannya itu lebih bersih lagi karena ini merupakan najis yang besar. Apa? Boleh debu atau tanah, boleh yang sejenisnya itu ada pasir, ada apa lagi? Nah, boleh ditulis. Boleh tidak. Nah, selanjutnya setelah najis mughalladho itu ada yang namanya najis mukhaffafah. Nah, ini mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Nah, ini terutama kalian kan laki-laki semua ya. Najis mukhaffafah. Kelihatan nggak? Najis mughalladho. Najis anjing, babi dan keturunannya. Cara mensucikannya dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Gimana Abiyu, ada yang dipertanyakan lagi? Gak kelihatan? Tidak terlihat? Abiyu boleh geser ke sebelah sini. Nah, kita selanjutnya najis yang kedua itu ada namanya najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu najisnya bayi laki-laki, air kencing bayi laki-laki yang dia itu belum makan selain ASI. Jadi belum makan apapun selain air susu ibu. Nah, najisnya bayi laki-laki di bawah usia 2 tahun. Dan dia belum ASI atau air susu ibu, itu najisnya najis mukhaffafah. Nah, dulu kalian pas bayi ketika belum makan selain ASI, hukum air kencingnya itu najis mukhaffafah. Tapi kalau sudah makan nasi, makan bubuk, makan pisang dan sebagainya, itu nanti masuknya ke mutawassito. Apa? Nah, kan besok kalian dewasa jadi ayah atau tidak? Jadi ya dalam. Salah satunya dicampur debu atau tanah. Ya. Nah, najis mukhaffafah itu cara mensucikannya. Yang pertama, cara mensucikannya itu dengan apa? Yang pertama cara mensucikannya, Bu Siva tulis di sini. Satu, hilangkan dulu najisnya. Hilangkan dulu najisnya, dibersihkan dulu, boleh pakai kain, boleh ditulis-tulis. Kalau nggak ditulis?
Dihilangkan dulu zat Kalau nggak ditulis, boleh. Dihilangkan dulu zat najisnya. Jadi ketika pipis kan biasanya kalau bayi itu masih di atas kasur ya, kadang ditaruhin perlak ya. Kamu tahu perlak nggak? Alas bayi yang tidak meresap air. Nah itu ketika ada bayi laki-laki yang kencing, yang dia itu belum makan selain ASI, itu dihilangkan dulu najisnya. Air kencingnya dihilangkan dulu, dibersihkan dulu. Boleh pakai kain, pakai tisu dan benda-benda lainnya yang bisa meresap najis. Baru dibasuh. Nah, dengan cara apa? Memercikan air. Memercikan air ke tempat yang terkena najis. Nah, memercikan air. Jadi setelah itu dipercikan airnya. Dipercikan ke tempat yang terkena najis. Dipercikan, cukup dipercikan, tidak apa-apa. Nah, dipercikannya itu hingga betul-betul merata. Jadi hingga kita yakin kalau najis itu sudah bersih. Dipercikannya itu sampai kita yakin najis itu sudah bersih. Semisal ini semisal perlak ya. Semisal ini tempat tidurnya bayi biasanya. Adiknya kamu pipis. Semisal ini pipisnya. Berarti caranya yang pertama itu dibersihkan dulu pipisnya sampai hilang zat-zatnya, sampai hilang warnanya, jenisnya, benda wujudnya itu hilang, baru dipercikan dengan air sampai merata sampai kamu yakin kalau najis itu sudah hilang. Nah, sampai najis itu sudah hilang. Itu yang najis mukhafafah. Semut kan tidak najis. Disemprot boleh, memercikan air. Ya boleh. Oke, sudah terlihat? Selain ASI atau air susu ibu. Nah, yang ketiga itu najis mutawasito. Nah, najis mutawasito. Najis mutawasito itu najis selain najis mukhafafah dan najis mughalladhah. Itu namanya najis pokoknya kalau itu bukan air kencing bayi laki-laki yang belum makan ASI, bukan najisnya anjing atau babi, itu termasuknya najis mutawasito. Contoh, bajunya kamu dudukin kotoran ayam, itu najis, harus dibersihkan. Contoh, air embernya kamu tiba-tiba ada bangkainya, berarti embermu harus dibersihkan. Juga air kencingnya anak perempuan, air kencingnya orang-orang dewasa. Terus apa lagi? Itu masuknya najis mutawasito. Najis mutawasito itu najis selain mughalladhah dan mukhafafah. Nah, itu najis mutawasito. Jadi kalau kamu kan sekarang sudah besar nih, terus buang air kecil ke toilet, berarti itu wajib dibersihkan. Jangan dibiarkan jadi bau atau tidak. Jadi bau, jadi najis tempatnya tidak. Nah, itu jadinya bau. Makanya kalau habis buang air kecil itu wajib dibersihkan. Karena itu termasuk najis mutawasito. Kalau sudah bau mengganggu atau tidak? Mengganggu konsentrasi belajar.
Nah, cara mensucikan najis mutawasito. Cara mensucikannya itu dengan cara bagaimana? Kalau mutawasito itu pertama sama seperti mukhafafah, hilangkan dulu zat najisnya. Semisal terlihat atau tidak? Nah, semisal Bu Sifa contohkan, ini lantai, ya, ini lantai. Banyak kalau di sini banyak kotoran burungnya. Berarti najis atau tidak lantainya kalau banyak kotoran burung? Ayo, najis atau tidak? Najis. Berarti cara mensucikannya itu pertama kamu hilangkan dulu. Pakai lap boleh, pakai kain, pakai tisu boleh dihilangkan dulu. Baru dibersihkan dengan apa membersihkannya? Itu dengan dibersihkan, disiram dengan air langsung. Kalau mutawasito itu boleh langsung disiram dengan air. Nah, langsung disiram air kalau mutawasito itu. Hilangkan dulu najisnya, baru disiram dengan air. Tidak perlu dipercik-percik, langsung disiram aja, tidak apa-apa. Nah, mutawasito itu ada dua. Mutawasito ada dua. Sudah selesai menulisnya? Oke. Nah, mutawasito itu ada dua. Dia yang pertama dalam. Cara mensuci. Bu Sipa ini disambung ya, jadi kamu bingung ya. Mensucikannya. Nah, mutawasito itu dibagi menjadi dua. Hukmiyah dan ainiyah. Hukumiyah itu najis yang diyakini ada wujudnya. Diyakini ya, bukan benar-benar ada wujudnya. Jadi cuma diyakini ada wujudnya. Tetapi tidak ada bau, rasa, dan warnanya. Contohnya, ada pipis ada air kencing tikus. Air kencing tikus di pojokan, semisal di pojokan. Terlihat atau tidak jenis najisnya? Ayo, terlihat atau tidak? Biasanya kan kalau sudah kering sudah tidak terlihat. Nah, itu yang namanya najis hukmiyah. Itu jelas ada najisnya tapi tidak terlihat wujudnya. Nah, itu wajib dibersihkan. Kalau ainiyah, yang kedua itu ainiyah, itu terlihat wujud najisnya. Kayak di lantai ada kotoran burung, di lantai ada bangkai, di lantai ada darah dan sebagainya. Itu namanya najis ainiyah yang terlihat. Najis ainiyah itu najis yang terlihat. Nah, kalau najis hukmiyah itu yang tidak terlihat, tapi kamu tahu di situ ada najisnya. Nah, kalau nggak tahu ya dimaku tidak apa-apa. Semisal tidak tahu, tapi kalau sengaja tidak tahu itu boleh atau tidak? Boleh, tidak boleh. Wong aslinya kamu tahu tapi pura-pura tidak tahu. Kalau seperti itu nanti teman-teman yang lain bagaimana ketika melewati itu? Najis semua atau tidak? Nah, oleh sebab itu perlunya kita mengetahui itu terkena najis Oke, sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Bisa. Coba, najis tadi ada berapa? 3. Najis apa aja? Coba diurutin coba. Yang pertama, mughalado, mughafafa, terus
sito. Betul. Mughalladho itu apa? Najisnya. Nah, najis mutawasito. Mukhafafah. Nah, najis bayi laki-laki di bawah 2 tahun yang dia belum makan selain ASI. Jadi kalau dia itu belum 2 tahun, tapi udah dikasih pisang, biasanya kan di pisang halus kan, dikasih pisang halus, itu hukumnya najisnya itu ke mutawasito. Tapi kalau sebelum 2 tahun itu dia masih minum asitok tidak makan yang lain, itu dihukumi mukhafafah. Yang terakhir, najis apa yang terakhir? Yang terakhir, mutawasito. Nah, najis mutawasito itu najis selain najis mughalladho dan mukhafafah. Coba, tadi barang-barang najis itu apa aja? Benda-benda najis, kotoran hewan, kotoran manusia, kotoran pokoknya sejenis kotoran. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Yang barang-barang najis itu apa aja? Apa lagi? Apa lagi? Bangkai, kecuali bangkai hewan laut dan bangkai belang. Serangga. Yang mana? Ini. Mutawasito. Mesti perjelas lagi tulisannya. Nah, mutawasito sudah jelas Mas Abiyu? Nah. Terus apa lagi barang-barang yang najis? Darah dan nah, coba Bu Sifa contohkan. Mas Aiko itu punya luka di tangan habis jatuh. Berdarah. Kalau jatuh berdarah, semisal Mas Aiko berdarah. Mau diobatin tuh sama Mas Nizar. Mas Nizar pegang darahnya, berarti Mas Nizar terkena najis atau tidak? Nah, najis karena bukan darah milik sendiri. Tapi kalau Mas Aiko yang pegang, Mas Aiko terkena najis atau tidak? Tidak, karena apa? Darahnya sendiri. Nah, terus apa lagi? Yang barang-barang terkena najis itu apa lagi? Ada muntahan. Sesuatu yang keluar dari perut yang sudah masuk pencernaan itu disebut muntahan. Itu hukumnya najis. Nah. Oke, sudah? Sudah selesai menulisnya? Selesaikan dulu. Oke, sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Bisa dipahami? Semoga hari ini kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Apalagi? Mendapat ilmu yang bermanfaat, terus mendapat apa lagi hari ini? Kita berdoa. Selalu diberi kesehatan, dikuatkan puasanya. Siapa yang tidak puasa hari ini ada? Oh, Nisa tidak puasa. Oh, kan sudah besar, kita mulai berlatih berpuasa sedikit-sedikit boleh. Oke, hari ini sudah bisa dipahami ya teman-teman ya. Karena waktunya sudah habis, hari ini Bu Sifa cukupkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa besok. Besok sama Bu Sifa lagi. Oke? Tidak. Belum selesai tidak apa-apa. Oke, Bu Sifa cukupkan hari ini. Habis ini tuh nanti ada materi lagi dari guru yang lain. Silahkan diikuti. Ya, oke hari ini Bu Sifa cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.